Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-29. Selamat mendengarkan. Seketika itu hilanglah segala kesenangan hati dari Hanapi. Sekiranya Kori masih ada di Betawi, niscaya Hanapi akan keluar pada malam itu dari kamarnya dan akan mencari kekasih itu ke tempatnya. Dan akan mengharaplah ia ke tanah serta memeluk dan mencium lutut istrinya. Dan tiadalah ia akan berdiri kembali sebelum Kori mengampuni segala dosanya dan menyatakan sukanya menurutkan Hanapi hidup bersama-sama. Berkali-kali ia bangun dari tidurnya lalu memasang lampu listrik dan menulis surat panjang kepada Kori. Tapi setiap kali surat itu dikoyak-koyaknya pula karena buah tuturnya belum berkenan pada hatinya. Tambahan lagi ia khawatir kalau surat itu kembali pula dengan tidak dibuka. Maka dengan tidak berpikir panjang dibukanya lemari pakaiannya, lalu diisinya sebuah koper kulit dengan pakaian dan pelbagai barang yang berguna dalam perjalanan. Ke Semarang, Hanapi telah mengambil keputusan dalam hatinya hendak berangkat ke Semarang mendapatkan Kori. Jika ia tidak diterima oleh istrinya, wallahu alam, apa yang akan terjadi atas dirinya, Hanapi pun tidak tahu. Yang diketahuinya hanyalah bahwa keadaan serupa itu tak kuat lagi ia menahan. Jika diperturutkannya hatinya, boleh jadi akan gilalah ia. 3:30 subuh sedang benar buat bersiap, maka bersekalah ia di hadapan meja cuci muka, lalu berpakaianlah. Setelah itu ditulisnya surat kepada sahabatnya. Dinyatakannya dengan pendek bahwa ia akan menjemput istrinya ke Semarang dan haruslah Pit memintakan dia permisi buat sepekan atau lebih. Sekiranya pembesar kantor tidak ada timbangan, ia pun menyerahkan nasibnya ke tangan yang berkuasa saja. Tapi ia berangkat ke Semarang dengan kereta ekspres yang pukul 6 buat menjemput istrinya. Dengan tidak dibacanya lagi, surat itu dibungkusnya dibubuhi adres, lalu diletakkannya di atas meja beranda muka. Jika ia dengan otak tenang di hati kemudian dapat pula membaca suratnya itu, niscaya Hanapi akan heran bagaimanakah keadaan otaknya masa itu, karena surat itu amat kacau isinya dan tidak berketentuan ujung pangkalnya. Pukul 4:30 turunlah ia dari rumah tumpangannya menjinjing kopernya, dan tidak lama berjalan bertemulah ia dengan sebuah oto sewaan, lalu dinaikinya sampai ke stasiun. Sepanjang jalan ke Semarang, Hanapi bersandar saja di atas bangku kereta api serta menutupkan matanya. Meskipun semalam tadi ia tidak tidur sekejap jua, sedang seluruh anggotanya berasa lesu. Tapi sehari-hari di jalan itu pun ia tidak dapat tidur dalam kereta. Waktu ia turun di stasiun Semarang pada senja hari, maka perasaannya sebagai di atas awang-awang saja. Dengan sedih sampailah ia ke tempat oto-oto sewaan, dan tidak lama antaranya oto itu pun membawanya ke rumah tumpangan anak piatu yang diketahuinya benar tempatnya oleh tukang oto itu. Waktu Oto masuk halaman rumah tumpangan, anak-anak piatu sedang berebut makan di meja, sedang seorang nyonya tua berjalan berkeliling dari meja ke meja, menegur dan menghardik kanak-kanak sangat nakal. Hanapi berasa tentu nyonya tua itulah yang ditumpangi oleh Kori. Nyonya Van Demen, demikian nama nyonya tua yang memelihara rumah tumpangan anak-anak piatu itu, terkejut demi melihat kedatangan Hanapi pada malam hari. Karena Hanapi yang masuk tergopoh-gopoh berpakaian kusut dan hitam karena arang kereta, tidak berbeda dengan kelakuan orang yang berubah ingatan datangnya dengan tidak memberi tabik atau mengenalkan diri. Lalu ia bertanya, "Di mana Korihan dewasa itu?" Nyonya Pandemen berlindung di seberang meja makan sambil menilik orang yang datang itu dari tepi cermin matanya yang sebelah di atas. Maka bertanyalah ia dengan suara gemetar, Siapakah Tuan?"
Oh maaf, kata Hanapi dengan berdaya upaya hendak berkata-kata selesai. Nama saya Han. Saya hendak menemui istri saya bernama Kori. Nyonya Pandemen masih belum percaya akan kata-kata itu. Disangkanya bahwa yang datang itu tentulah orang gila. Nyata gilanya daripada pemandangan matanya yang tidak tetap, suaranya yang gemetar, wajahnya yang pucat. Di sini tidak ada nama Kori Han, sahutnya dengan ketakutan sambil melayangkan sudut matanya ke muka pintu mencari jalan buat lari. Segugup-gugupnya Hanapi, ia pun mengerti bahwa kedatangannya sudah mengejutkan nyonya tua itu, maka teringatlah ia akan suatu hal buat menyenangkan hati yang didatanginya. Saya dari Betawi, dari Nyonya Hansen, yang pegang pensiun rumah tumpangan bangsa perempuan. Saya datang dari stasiun, terus saja kemari. Koper saya masih di dalam oto. Perkataan itu segera membuka jalan ke hati Nyonya Van Demen. Ya Allah, yang maha kuasa. Demikian ia berkata sambil menyusun jarinya yang 10. Maaflah Tuan Han, saya tak sangka Tuan akan datang kemari. Saudaraku tidak mengirim kabar sepatah jua. Di waktu-waktu yang akhir ini memang banyak orang pelancongan yang memasuki rumah orang. Jadi tadi amat terkejutlah saya. Marilah duduk ke kamar sebelah. Maka disapunyalah matanya dengan sehelai sapu tangan, lalu berkata kepada seorang anak laki-laki yang terbesar di antara yang banyak itu. Yan, engkau jaga. Ingat kalau anak-anak menjadi gaduh, engkau yang akan menerima hukuman. Tapi sekali-kali aku tak suka bila engkau mempergunakan kaki tanganmu seperti kemarin pula. Setelah melihat berkeliling, dibimbingnyalah tangan Hanapi ke kamar sebelah, disuruhnya duduk di kursi. Maka dengan lemah lembut ia berkata, Tuhan juga yang mengirimkan Tuan kemari. Saya harap Tuan akan dapat bertemu dengan istri Tuan. Apa? Di manakah Kori? Sahut Hanapi kepada Nyonya Pandemen itu. Di rumah sakit. Pukul 4 tadi saya kabarkan kepada saudaraku di Betawi bahwa istri Tuan sedang di dalam sakit keras. Ya, sakit keras. Belum 4 jam sesudah itu Tuan sudah ada di sini. Kawat itu tentu berselisih di jalan dengan Tuan. Tuhan juga yang menyuruh Tuan kemari. Ya, seorang pun tak ada yang menyuruh saya datang kemari. Sebetulnya saya tak singgah ke tanah Nyonya dan tidak mufakat dahulu dengan saudara Nyonya buat berangkat. Oh, Kori sakit keras. Kalau kami sudah bertemu, niscaya ia akan sembuh kembali. Oh, Kori, istriku, kedatangan suamimu yang sangat cinta akan dikau akan lebih daripada segala obat kekuatannya. Mudah-mudahan akan makbulah doa kita bersama, kata Nyonya Pandemen. Dan dengan tidak dapat ditahan-tahannya, berhamburlah air matanya, dan menangislah nyonya tua itu mengisak-isak. Hanapi memandang kepadanya dengan bimbang, bertanya, apakah sakit istriku? Kolera, kata Nyonya Pandemen dengan sesak suaranya. Kemarin pagi ia dibawa ke rumah sakit Paderi karena diperintah oleh yang memegang kekuasaan. Saya sendiri hendak menahan di sini saja karena istri Tuan sudah kupandang sebagai anak kandungku, tapi tidak izin karena di sini rumah tumpangan buat anak-anak. Sedangkan buat menengoknya ke sana saya tidak mendapat izin. Tadi siang pukul 4 saya terima kabar yang sangat membimbangkan hati. Jadi terpaksalah saya mengirimkan kawat ke Betawi. Maksud hendak meminta Tuan datang kemari. Hanapi duduk bagai terpaku di atas kursinya dan dalam mendengar Nyonya Pandemen bertutur, ditentangnya lah Nyonya itu dengan putus-putus sebagai orang yang sudah berubah akal. Setelah Nyonya tua itu berhenti berkata-kata, bertanyalah ia dengan tergopoh-gopoh. Apa istriku masih hidup?
Mudah-mudahan Tuhan akan memanjangkan umurnya jua, sahut Nyonya Pandemen itu. Apa Kori belum meninggal? Tadi belum, tentulah belum. Mudah-mudahan, sebab saya tidak mendapat kabar lagi dari rumah sakit. Maka bangkitlah Hanapi dari duduknya lalu menghambur keluar, menaiki Oto yang masih menanti, lalu berseru sekeras-kerasnya kepada supir, "Ayo ke rumah sakit Pak Dari, lekas sekali, sekarang." Kepada supir-supir Semarang sebenarnya tak usah lagi penumpang meminta lekas sekali, karena meskipun penjagaan polisi sangat kerasnya, mengatur jalan Oto jangan lebih dari 25 km sejam, tapi sebudi akalnya supir-supir melampaui juga dari 2 kali ukuran itu. Sebagai dalam berlumba, meluncurlah Oto sewaan itu keluar halaman rumah piatu menuju ke rumah sakit Pak Dari. Di situ ia mendapat rintangan yang sangat banyaknya sebelum ia diberi izin melihat Kori. Mula-mula ia sudah ditahan oleh Verpleger di muka pintu. Dengan susah payah dapatlah ia menemui suster. Suster berkata bahwa susah benar buat memperkenankan kehendak Hanapi akan bertemu dengan Kori, karena pertama suster tidak kenal kepadanya, entah benarlah ia suami Kori entah tidak. Kedua, Kori di dalam bahaya, entah hidup entah mati. Ketiga, ia di dalam barak tempat memelihara orang-orang sakit menular. Bercucuran air matanya kepada suster supaya suster menyampaikan permintaannya kepada dokter. Akhirnya suster itu pun menaruh belas kasihan, menyambung telepon kepada dokter. Dokter itu pun turun memberi izin buat aturan luar biasa, karena dokter sendiri sudah yakin bahwa Kori sudah tidak dapat ditolong lagi. Tapi Hanapi harus suka bila ia keluar dari rumah sakit, harus takluk kepada sekalian pelaturan yang bermaksud hendak menghilangkan segala kutu-kutu penyakit pada pakaian dan pada tubuhnya, sebab tentu kutu penyakit itu akan dibawanya dari barak itu apabila ia keluar dari sana. Maka berkatalah suster kepada Hanapi, "Sebab Tuan datang dari jauh, maka diberilah izin menemui istri Tuan. Tapi janganlah Tuan tidak mengetahui bahwa keadaan istri Tuan ada di dalam genting. Hanya sebentar-sebentar ia sadar, dan jika lama berkata-kata, tentulah akan menjadi melarat besar baginya." "Asal saya berpandangan saja sebentar, cukuplah suster." Demikian kata Hanapi, lalu diturutkannya suster itu berjalan ke barak. Sedang jalan, Hanapi bertanya pula, "Apakah telah putus harapan buat istriku, suster?" "Itu dia dalam kuasa Tuhan. Kita manusia harus melakukan segala ikhtiar. Tuan harus berhati-hati. Janganlah si sakit dipayahkan benar. Nah, inilah Sal 4B. Masuklah Tuan ke dalam." Suster menantikan di luar dan membisikkan, "Perlahan-lahan." Maka masuklah Hanapi ke dalam, berjalan dengan ujung sepatunya, lalu mendapatkan Kori yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Terperanjatlah ia melihat keadaan Kori yang tidur menelentang dengan mata yang amat cekung. Napasnya yang antar-mengantar lepas dari dadanya ada menyatakan ia masih hidup. Tidurkah ia? Hanapi tegak berdiri sebagai terpaku pada tempatnya, lalu menentang dengan tidak berkeputusan kepada wajah istrinya. Dengan perlahan-lahan suster sudah berdiri di belakang Hanapi, lalu menepuk bahunya perlahan-lahan sambil berbisik, "Diam-diam, ia dalam pingsan." Hanapi menentang pula kepada istrinya, tak tahu apa yang hendak diperbuatnya, sekonyong-konyong. Sebagai dihikmat, Kori sudah membuka matanya lalu senyum sambil mengunjukkan tangannya kepada Hanapi. Hanapi menjabat tangan istrinya lalu duduk bersimpuh sambil menjerit, "Oh, Kori, istriku, inilah suamimu datang menjemput." Kori menyapu-nyapu kepala suaminya dengan tapak tangan yang sebelah, lalu berkata dengan suara yang sayup-sayup, sampai, "Oh, Hanse, kekasihku, sudah lama kuampuni dosamu kepadaku. Aku tahu engkau akan datang, akan menantikan engkau.
Aku menantikan engkau buat memberi selamat tinggal. Kori, kau tak boleh pergi. Kau tak boleh meninggalkan aku sekali lagi. Esok kita pulang. Nanti ku pesan kereta sakit. Oh Kori, istriku, kita mulai kehidupan baru. Bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa kita sudah berjumpa pula, Hans. Hanya aku mesti mendahului engkau berpindah ke negeri itu. Kori menunjuk ke loteng. Aku nantikan engkau di sana, Hans. Kita mesti bercerai. Hanya perceraian serupa ini yang akan bisa meringankan jalanku. Han, ampunilah segala dosaku. Hanya aku yang banyak dosa kepadamu, Kor. Engkau tak ada berdosa kepadaku. Sekarang engkau tak boleh meninggalkan aku. Aku tak suka engkau tinggalkan. Sabarlah, Han. Segala makhluk. Kori berdiam diri karena ia sudah pingsan pula. Hanapi menoleh ke belakang, mencari suster dengan matanya kalau suster itu bisa menolong istrinya. Suster itu sedang berdiri di belakangnya memandang dengan belas kasihan kepadanya demi melihat Kori sudah pingsan pula. Maka suster menunjuk ke pintu dengan ibu jarinya, memberi alamat kepada Hanapi buat keluar. Hanapi mencium tangan dan muka istrinya berulang-ulang lalu menjerit. Kori, bawalah aku bersama-sama. Apakah gunanya aku hidup di dunia ini jika engkau meninggalkan aku juga? Kori membukakan matanya pula lalu berkata, Selamat tinggal, Han. Kita Kori, sudah datang takdirnya. Farewell, Hans. Hiduplah dengan lurus. Pelihara anakmu baik-baik. Percaya pada Tuhan, Han. Kenangkan Kori. Maka terkatup pulalah matanya dan tidaklah terbuka-buka lagi. Hanapi memandang kepadanya dengan terperanjat. Oh Kori, demikian ia menjerit-jerit sambil mencium istrinya berulang-ulang. Oh suster, lihatlah, tolonglah istriku suster. Seumur hidupku akan ku kenangkan budi suster. Tolonglah istriku, sahut Hanapi kepada suster. Maka menghampirilah suster dan meraba Kori pada tangan dan pada dadanya, menggeleng-gelengkan kepalanya. Kuasa Tuhan sudah berlalu, teguhkanlah hati Tuhan, kata suster tersebut. Suster, tolonglah. Di sini tak ada daya manusia lagi akan menolong Tuhan. Apakah istriku sudah berpindah ke negeri yang kekal? Sahut suster dengan amat belas kasihan. Ia berpulang dengan selesai, sudah meminta ampun dan sudah memberi ampun. Lihatlah air mukanya yang seaman itu, senyum manis dalam berpulang. Oh Kori, kata Hanapi dengan menjerit. Lalu rebahlah ia ke lantai dengan tidak sadarkan diri. Seorang verleger yang datang berlari-lari memberi pertolongan pada suster buat mengangkat Hanapi dari lantai dan menidurkan dia di atas sebuah tempat tidur kosong di sebelah istrinya. Maka teringatlah oleh suster bahwa Oto Hanapi masih menanti di luar. Terlebih dahulu disuruhnya Oto itu kembali ke tempat Nyonya Pandemen membawa surat suster. Akan menyerahkan koper Hanapi ke tangan Nyonya tua itu dan menyatakan apa yang sudah terjadi. 14 hari lamanya Hanapi tinggal dipelihara di rumah sakit Padari di Semarang. Dalam waktu yang sekian adalah 3 hari lamanya ia tidak sadarkan diri, yaitu dari waktu jatuh pingsan melepas istrinya itu. Di waktu itu peranginya tidak berubah dengan perangi orang gila, karena jika ia tidak pingsan bertuturlah ia sepanjang-panjangnya, tapi semata-mata berputar pada hal ihwalnya dengan Kori saja.
Setelah 3 hari lamanya di dalam demam panas, maka bertukarlah keadaannya. Meskipun pikirannya sudah jernih dan peranginya tidak sebagai orang berubah ingatan lagi, tapi mulutnya sebagai terkatup saja. Kedengaran suaranya hanyalah kalau dokter, suster atau verpleger bertanyakan sesuatunya saja. Kawan-kawan sakit yang lain tidak diindahkannya serambut juga, bahkan takut atau seganlah ia berhampiran atau berpandangan dengan mereka itu. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.